Ada informasi penting terbaru kepada seluruh pemilik EKTP, kartu keluarga, surat izin mengemudi atau SIM, STNK, dan BPKB di akhir tahun 2023 ini. Simak informasi ini sampai selesai agar teman-teman semuanya tidak gagal paham dan salah paham dalam menyerap informasi yang telah kami berikan. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment. Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi penting terbaru kepada seluruh pemilik EKTP, kartu keluarga, surat izin mengemudi atau SIM, kemudian STNK dan BPKB di penghujung tahun 2023. Dan sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya. Untuk informasi yang pertama yaitu informasi kepada pemilik KTP dan kartu keluarga. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Tutuka Aryaji mengatakan pembelian LPG 3 kg wajib membawa KTP mulai 1 Januari 2024. Hal ini karena pemerintah akan mendata dan mencocokkan data pengguna LPG 3 kg sehingga hanya masyarakat yang telah terdata saja yang boleh membeli gas LPG 3 kg bersubsidi. Pendataan konsumen pengguna LPG tabung 3 kg ini merupakan tindak lanjut Nota Keuangan Tahun Anggaran 2023 yang menyatakan komitmen pemerintah melakukan langkah-langkah transformasi subsidi LPG tabung 3 kg menjadi berbasis target penerima dan terintegrasi dengan program perlindungan sosial secara bertahap dengan mempertimbangkan pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat. Adapun proses registrasi atau pendataan pengguna LPG 3 kg yang bersubsidi oleh pemerintah dibuka sejak Maret 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Tutuka menegaskan dalam pendataan tersebut tidak ada pembatasan dalam pembelian LPG 3 kg. Para pembeli di pangkalan hanya perlu membawa KTP dan kartu keluarga. Apabila sudah terdata dalam sistem, pembeli cukup hanya membawa KTP saja untuk pembelian selanjutnya. Sementara pengguna usaha mikro perlu melampirkan foto diri dan tempat usaha. Jadi teman-teman semuanya segera registrasi KTP teman-teman untuk pendaftaran pembelian gas LPG 3 kg bersubsidi. Jika teman-teman tidak mendaftar untuk pembelian LPG 3 kg di tahun 2023 ini, maka nantinya di tahun 2024 tidak bisa mendapatkan gas LPG 3 kg bersubsidi. Selain informasi pendataan pembelian gas LPG 3 kg, ada informasi penting yaitu bagi teman-teman semuanya yang KTP dan kartu keluarganya terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS dan masuk kriteria sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah. Karena di akhir tahun 2023 ini nantinya akan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, yaitu bantuan PKH dan BPNT dan juga beras 10 kg. Untuk informasi selanjutnya yaitu informasi bagi teman-teman yang ingin membuat surat izin mengemudi dan memperpanjang surat izin mengemudi. Biaya pembuatan SIM biasanya dibedakan berdasarkan golongan SIM-nya. Kisarannya adalah mulai dari 50 sampai dengan Rp250.000. Lalu untuk proses online maupun offline biayanya biasanya hampir sama. Tarif pembuatan SIM ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Surat izin mengemudi atau SIM dibagi menjadi beberapa jenis, di mana jenis ini mengidentifikasi jenis kendaraan yang diperbolehkan untuk dikendarai pemilik SIM tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP,
yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Biaya SIM sebagai berikut. Untuk SIM A, tarif pembuatan Rp120.000, SIM B khusus B1 Rp120.000, SIM B khusus B2 Rp120.000, SIM C Rp100.000, SIM C1 Rp100.000, SIM C2 Rp100.000, SIM D Rp50.000, SIM D khusus D1 Rp50.000, dan SIM internasional sebesar Rp250. Simulasi biaya pembuatan SIM C. Selain biaya pembuatannya, ada beberapa biaya lain yang kamu butuhkan untuk pembuatan SIM. Simak simulasi biaya pembuatan SIM C berikut ini. Yang pertama, biaya penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Biaya pembuatan SIM C sebesar Rp100.000. Kemudian biaya tes kesehatan Rp35.000. Kemudian biaya tes psikologi Rp60.000. Kemudian biaya AKDP atau asuransi kecelakaan diri pengemudi sebesar Rp50.000. Jadi biaya pembuatan SIM C adalah berkisar antara Rp195.000 sampai dengan Rp245.000. Karena AKDP bersifat tidak wajib, pada perpanjangan SIM kamu juga akan dikenakan biaya tes kesehatan, tes psikologi, dan AKDP juga akan dikenakan dengan nominal yang sama. Ini adalah biaya perpanjangan SIM ya. Untuk SIM A Rp80.000, SIM B Rp80.000, SIM C Rp75.000, dan SIM D sebesar Rp30.000. Perlu diingat nanti ada biaya tambahan, yaitu biaya tes psikologi, kemudian biaya tes kesehatan, kemudian biaya asuransi. Itulah proses pembuatan SIM dan perpanjang SIM di akhir tahun 2023. Untuk informasi selanjutnya, yaitu informasi penting bagi para pemilik PPKB dan pemilik STNK. Pemutihan pajak kendaraan bermotor sedang dilakukan di berbagai provinsi di Indonesia hingga akhir tahun 2023. Adapun tujuan utama dari pemutihan pajak mobil maupun sepeda motor ini bertujuan untuk menarik lebih banyak wajib pajak membayar pajak kendaraan. Masyarakat tentunya juga akan mendapatkan banyak manfaat melalui program pemutihan pajak ini. Salah satunya adalah pembebasan denda pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, serta pembebasan pokok BBNKB 2. Selain itu, program ini juga mencakup pembebasan pajak progresif, pembebasan pokok tunggakan PKB tahun kedua, hingga pembebasan denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDKLLJ untuk 1 tahun yang telah berlalu. Berikut ini adalah daerah-daerah yang melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Yang pertama adalah wilayah DKI Jakarta, mulai tanggal 22 Juli sampai dengan 29 Desember tahun 2023. Pemutihan pajak ini dilakukan atas dasar surat keputusan Kepala Badan nomor E0035 tahun 2003. Program ini dapat menghapus sanksi administrasi PKB dan memberikan keringanan. Dalam program pemutihan ini juga dibebaskan biaya balik nama. Selanjutnya provinsi yang kedua yaitu Sumatera Selatan. Dalam program ini masyarakat akan mendapatkan pembebasan PKB dan biaya balik nama kendaraan pada penyerahan kedua, dan seterusnya penghapusan denda dan bunga pajak tunggakan PKB selama 2 tahun ke atas, pengurangan 50% pada BBNKB 2, pembebasan PKB untuk kendaraan di atas air 5 GT sampai 7 GT, serta pembebasan 100% PKB dan BBNKB untuk kendaraan listrik yang dimulai tanggal 1 April sampai dengan 31 Desember 2023. Selanjutnya untuk wilayah provinsi yang melakukan pajak pemutihan kendaraan bermotor adalah wilayah Jawa Timur yang dimulai 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2023. Masyarakat akan mendapatkan keuntungan seperti dibebaskan biaya balik nama, sanksi administratif, dan PKB progresif.
Masyarakat Jawa Timur akan mendapatkan manfaat berupa pembebasan biaya balik nama, sanksi administratif, dan BPKB progresif. Jadi untuk Provinsi Banten juga sedang melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor, yaitu bebas denda PKB, berlaku sampai dengan 31 Oktober 2023, kemudian bebas pokok dan denda BPNKB 2 berlaku sampai dengan 23 Desember 2023. Dan diskon PKB sebesar 20% untuk mutasi dari luar daerah berlaku sampai dengan 23 Desember 2023. Jadi silakan teman-teman manfaatkan pemutihan pajak kendaraan bermotor di daerah masing-masing. Jadi itulah informasi penting bagi seluruh pemilik KTP, kartu keluarga, SIM, STNK, dan BPKB di akhir tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.